Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada sesi-sesi sebelumnya dengan tema sistem politik dan pemerintahan dalam sejarah Islam dan kontribusinya pada pembentukan sejarah pendidikan Islam. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang sejarah pendidikan Islam, tidak bisa kita lepaskan dari beberapa latar belakang, seperti latar belakang geografi, latar belakang sosio-religius, termasuk latar belakang politik dan pemerintahan yang ada pada saat itu dan yang berkembang. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita membahas ke situ, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang sketsa pendidikan Islam. Karena tema utama sebenarnya dalam kajian kita beberapa pertemuan ini sebenarnya arahnya adalah pada konstruksi sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, secara historis ya. Kita tidak akan mendiskusikan secara detail tentang periodisasi sejarah Islam di Mekah, Madinah dan seterusnya. Itu nanti kajiannya lain. Tetapi dalam kajian ini kita akan menitik tekankan pada aspek pendidikan pada saat awal Islam lahir. Jadi secara umum itu pendidikan yang diasuh oleh Nabi itu adalah pendidikan pada kelompok usia dewasa. Siapa sih yang dididik langsung oleh Nabi? Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, ya. Di situ ada Utsman, dan di situ ada sahabat-sahabat yang lain yang mana kalau kita klasifikasi berdasarkan kriteria usia, rata-rata orang-orang yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang berada pada tingkat usia dewasa. Jadi kalau kita menyimpulkan secara historis, itu pendidikan pertama yang lahir itu adalah pendidikan dewasa, bukan pendidikan anak-anak. Itu yang pertama. Dan ini kita bisa merujuk data-data tersebut itu dalam bukunya Profesor Ahmad Syalabi yang berjudul Tarikh At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Yang bukunya sudah saya tulis di RPS itu ya. Salah satu rujukan di mata kuliah kita. Memang ada satu atau dua siswa, kalau kita boleh mengatakan siswa, itu yang bukan dari kelompok usia dewasa. Termasuk Ali bin Abi Thalib, itu ketika masih anak-anak, usianya belum balik, dia sudah sering ikut di majelis-majelis yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Dan tempat pendidikannya bisa beragam nanti. Metode pendidikannya juga beragam. Tapi secara umum kita berbicara dulu tentang pendidikan secara umum terlebih dahulu ya. Jadi Nabi itu mendidik kelompok usia dewasa. Makanya kalau kita melihat beberapa pendapat, misalnya pendapat dari Syed Naqib Al-Attas, filsuf dari Malaysia, itu mengatakan bahwa orientasi pada pendidikan usia dewasa itu sebenarnya adalah misi dari semua nabi. Jadi mengapa Syed Naqib Al-Attas memilih untuk concern pada pendidikan tinggi? Karena beliau adalah seorang profesor, seorang dosen yang mengembangkan institut pendidikan tinggi. Ya, salah satu argumen filosofisnya adalah karena pendidikan tinggi adalah misi atau orientasi dari seluruh para nabi atau seluruh nabi. Nah, pendidikan anak itu dikemas dalam sebuah institusi yang bernama institusi keluarga. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sejarah institusi atau sejarah kelembagaan dalam sejarah pendidikan Islam, institusi yang pertama kali dan yang menjadi institusi utama itu adalah institusi keluarga. Nah, kalau kita membaca buku-buku sejarah pendidikan Islam, teman-teman sekalian, bisa kalian lacak di buku-buku sejarah pendidikan Islam yang beredar di pasaran, itu rata-rata ketika berbicara tentang sejarah kelembagaan,
itu disebutkan di sana bahwa lembaga-lembaga yang pertama kali muncul dalam sejarah pendidikan Islam itu kutab. Padahal kutab itu itu tidak komprehensif kalau kita melihat dari sisi kurikulumnya, karena kutab itu sebenarnya lebih difungsikan pada pendidikan dasar dan tidak semua siswa, tidak semua anak pada saat itu terakses pada kutab. Karena menurut Profesor Ahmad Syalabi hanya orang-orang tertentu saja yang belajar di kutab pada masa sebelum Islam. Dan di Mekah itu pada saat Islam lahir itu hanya 17 orang yang bisa membaca dan menulis. Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Kalau kita berangkat dari pendidikan publik, kita akan banyak menafikan dimensi-dimensi penting dalam sejarah pendidikan Islam. Nah, karena justru pendidikan Islam itu bermula dari institusi keluarga. Jadi skemanya kalau dulu Nabi itu mendidik kelompok usia dewasa. Nah, kemudian anak-anak dan keluarga itu dididik berbasis pada, kalau kita menyebutnya hari ini mungkin homeschooling atau pendidikan informal, pendidikan keluarga. Jadi basicnya itu justru pada pendidikan keluarga, bukan pada pendidikan publik. Kalau nanti kita berbicara tentang pendidikan publik, kita bicara kutab, kita bicara madrasah, kita bicara khon, dan seterusnya. Nanti kita bahas, ada sesinya tersendiri itu. Nah, tapi ternyata pendidikan pertama adalah pendidikan keluarga, yang kurikulumnya jauh lebih komprehensif dibandingkan kurikulum yang ada di madrasah, yang ada di kutab pada saat itu. Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah pendidikan pada level publik pada level publik itu artinya sejarah pendidikan yang didirikan secara didirikan untuk umum gitu ya. Itu nanti kita akan menemukan bahwa institusi pendidikan yang pertama kali muncul itu adalah institusi pendidikan tinggi. Baik di masa Nabi atau baik di di Indonesia dan termasuk di banyak kebudayaan. Itu rata-rata yang pertama kali muncul bukan pendidikan anak-anak, tapi pendidikan tingkat tinggi. Madrasah itu, ketika nanti kita belajar tentang itu secara ada sesinya tersendiri. Madrasah itu dulunya dalam pengertian awal, madrasah itu adalah pendidikan tingkat tinggi. Termasuk nanti di Indonesia, salah satu lembaga pendidikan tertua yaitu pondok pesantren itu juga pada mulanya itu adalah pendidikan untuk kelompok usia dewasa pada mulanya, atau pendidikan tinggi. Termasuk nanti ketika kita berbicara tentang lembaga-lembaga formal pasca reformasi, nanti ada sesinya tersendiri. Itu yang pertama kali berdiri justru adalah kampus atau perguruan tinggi yaitu STI itu nanti di Jakarta. Nah, tapi kita ke situ dulu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kurikulum pendidikan yang ada di keluarga itu lebih komprehensif karena berbasis pada latar belakang yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi pembahasan yang saya sampaikan ini sebenarnya sifatnya pengantar. Kalau kamu membaca buku-buku sejarah pendidikan Islam, rata-rata tidak memulai analisisnya dari sini. Rata-rata tidak memulai analisisnya dari sini. Ini termasuk pengembangan wacana pengembangan wacana, dan bisa dikembangkan lagi. Jadi kemarin kita membahas latar belakang geografis, latar belakang agama dan ilmu pengetahuan, latar belakang hukum dan kekerabatan. Itu nanti kontribusinya langsung pada kurikulum pendidikan keluarga pada saat itu. Misalnya di dalam banyak hadis itu dikatakan keutamaan berdagang gitu Ada hadis yang mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki itu ada pada perdagangan. Itu kaitannya juga dengan background geografis pada saat itu yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian Nabi juga memerintahkan supaya anak-anak itu dilatih untuk keterampilan berkuda, dilatih untuk keterampilan berenang, dilatih keterampilan memanah. Itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan latar belakang tadi itu. Bisa geografis, bisa juga latar belakang yang sifatnya setting hukum dan sistem kekerabatan yang ada pada saat itu.
Karena kita sudah belajar bahwa sistem hukum dan kekerabatan di kota Mekah itu sangat khas ya, karena berbasis pada kesukuan, kabilah gitu ya. Maka di situ di dalam kalau kita belajar sejarah itu pada saat peristiwa hijrah ya ke Habasyah itu kan ada diplomasi ya yang diwakili dari pihak Quraisy itu diwakili oleh Amr bin As. Dari pihak Islam itu diwakili oleh Ja'far, ya kan? Yang pada akhirnya diplomasi tersebut itu yang diterima oleh Raja Habasyah saat itu adalah diplomasi dari perwakilan kelompok Islam. Artinya kan kemampuan diplomasi itu adalah kemampuan yang dibutuhkan gitu loh ya dalam kehidupan sehari-hari, dan itu sudah tentu menjadi bagian yang seharusnya menjadi kurikulum dalam institusi keluarga sejak awal. Ya. Jadi faktor geografis kemarin itu ya kita bisa merumuskan bahwa ada kurikulum tentang pendidikan finansial. Bentuknya apa? Perdagangan, ya. Jadi anak-anak tuh di dalam agama itu, di dalam Islam itu, dalam sejarah Islam itu diajarkan bagaimana caranya mencari uang dan mengelola uang, gitu ya. Nah, kalau kita belajar tidak menganggap institusi keluarga ini sebagai bagian dari sejarah pendidikan Islam, maka hal-hal seperti ini akan hilang, ya. Karena kalau kita belajar kutab, belajar tentang sejarah kutab, belajar tentang sejarah khon, masjid, madrasah, itu kita belum menemukan referensi-referensi yang mengatakan bahwa kurikulum-kurikulumnya sekomprehensif kurikulum yang berbasis pada pedoman normatif yang diambil dari Quran atau dari hadis Nabi. Tapi di dalam kalau kita menganggap institusi keluarga ini sebagai institusi pertama, nah nanti akan lebih komprehensif, kita bisa mengembangkan analisis, ya teman-teman sekalian ya. Nah kemudian latar belakang agama dan ilmu pengetahuan. Kita tahu kemarin kita sudah membahas bahwa agama ya di masyarakat Mekah dan Arab pada umumnya itu polytheism ya, yang kemudian direspon oleh Islam ya dalam bentuk kritiknya ya, yang kemudian melahirkan konsep tauhid. Nah, tauhid ini menjadi kurikulum di dalam institusi keluarga, dan tauhid ini menjadi kurikulum yang utama ya di dalam institusi keluarga di dalam sejarah pendidikan Islam itu ya. Ini saya tulis ada kata dan lain-lain itu ya. Jadi faktor geografis itu melahirkan kurikulum perdagangan, kurikulum berkuda, bercocok tanam dan lain sebagainya. Itu ada dan lain-lain, artinya apa? Yang ditulis di bagian sebelah kanan itu bukan sesuatu yang sudah baku, masih sangat terbuka untuk dikembangkan lagi. Bahkan akan sangat menarik kalau kalian menulis hal-hal seperti ini, dikembangkan lagi supaya wacana tentang sejarah pendidikan Islam ini berkembang ya, semakin berkembang. Kemudian latar belakang hukum dan kekerabatan ini menyumbang apa dalam sejarah pendidikan Islam? Satu, menyumbang pada vitalisasi peran pendidikan keluarga. Yang kedua, menyumbang tentang apa? Tentang urgensi diplomasi ya, seperti tadi yang saya bahas. Kemudian tentang siasah, bagaimana bersiasat gitu ya. Itu menyumbang dalam pendidikan keluarga, dalam pendidikan institusi keluarga. Nah, jadi teman-teman sekalian, latar belakang yang ada pada saat Islam awal itu di dalam sejarah pendidikan Islam, terutama di dalam institusi keluarga, itu direspon dalam dua bentuk. Satu dalam bentuk afirmasi, yang kedua dalam bentuk resistensi. Afirmasi itu apa? Afirmasi itu artinya yang sudah menjadi kebiasaan yang ada itu diafirmasi, artinya diadopsi gitu ya, diakuisisi, diadopsi dalam keluarga. Misalkan sebelum Islam itu sudah ada perdagangan, mata pencaharian orang Mekah itu berdagang, itu diafirmasi menjadi pendidikan keluarga di dalam Islam. Anak-anak disarankan belajar berdagang, termasuk Nabi Muhammad umur 9 tahun sudah berdagang gitu ya. Itu afirmasi, artinya diiyakan. Keterampilan berkuda ini kaitannya dengan banyak hal. Keterampilan berkuda ini bisa masuk dalam kategori keterampilan
transportasi, juga bisa dalam kategori keterampilan security ya atau keamanan ya, perang gitu ya. Karena zaman dulu itu orang yang paling cepat berkuda itu biasanya dia dijadikan sebagai kurir untuk menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya rahasia dalam hal peperangan gitu ya, dalam hal security, keamanan gitu ya, menjaga keamanan wilayah itu kan. Bisa makanya berkuda ini bisa kita lihat dari aspek geografis sebagai alat transportasi, juga bisa kita lihat dari aspek sistem hukum dan kekerabatan pada saat itu gitu ya, atau yang berlaku pada saat itu, bisa dua-duanya. Jadi kalau resistensi contohnya apa? Contohnya tadi itu, latar belakang agama yang politeisme itu kemudian dikritik, resisten, ditolak, kemudian merumuskan satu konsep baru yaitu tauhid, antitesisnya gitu ya. Nah, jadi respon Islam ya dalam terhadap latar belakang tadi itu ada dua, satu afirmasi, dua resistensi. Itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp dan sangat terbuka ya ini ya diskusinya ya. Saya kira ini harus banyak pertanyaan sebenarnya gitu ya. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, mungkin pertemuan ke 6 atau ke 7 nanti akan ada sesi khusus untuk bertanya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita akan masuk ke sini dulu teman-teman sekalian. Jadi bagaimana sih konsep politik dan konsep pemerintahan dalam sejarah Islam itu? Dan nanti bagaimana kontribusinya dalam pembentukan sejarah pendidikan Islam? Yang pertama, konsep politik ya yang ada secara historis ya itu bisa kita katakan merupakan metamorfosis atau perkembangan dari yang pertama Quraisy sentris, kemudian berkembang menjadi Arab sentris, kemudian berkembang lagi menjadi non-Arab. Nah, Quraisy sentris itu apa? Teman-teman sekalian, setelah Nabi Muhammad itu wafat itu ya, itu terjadi dinamika dalam kepemimpinan muslimin atau kepemimpinan kaum muslimin ya. Jadi pada saat itu perwakilan dari kelompok Ansor ini adalah orang-orang asli yang di Madinah itu ya. Itu sudah menunjuk satu pemimpin yaitu Sa'ad bin Ubadah untuk menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad. Tetapi perwakilan dari Muhajirin atau kelompok yang datang dari Mekah ke Madinah itu menolak, ya intinya menolak. Kenapa? Karena dianggap bahwa di dalam persepsi masyarakat Arab pada saat itu, faktor Quraisy itu menjadi faktor legitimasi yang utama. Artinya, kalau yang memimpin itu bukan dari Quraisy, itu tidak kuat secara legitimasi, sehingga kepemimpinan tersebut bisa dianggap tidak legitimate, sehingga memunculkan perpecahan-perpecahan di bawah. Maka pada saat itu Umar bin Khattab sampai mengatakan itu ya, pokoknya yang namanya pemimpin ya, pemimpin utama itu harus dari Quraisy. Nanti dari kalangan Ansor bisa memimpin pada level menteri-menteri, tapi bukan sebagai Khalifatur Rasul, bukan sebagai penggantinya Nabi dari sisi kepemimpinan. Sampai seperti itu ya. Nah, saya katakan periode Quraisy sentris ini bermula dari periode Khalifah yang 4 itu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan periode Umayyah itu saya katakan sebagai periode Quraisy sentris. Nanti ketika sudah beranjak ke masa Abbasiyah, itu berkembang menjadi Arab sentris. Jadi faktor Quraisy itu sudah nggak terlalu penting, sudah tidak menjadi faktor legitimasi yang utama. Karena banyak dari sultan-sultan atau raja-raja Abbasiyah itu nanti yang tidak murni keturunan Quraisy, ya, tapi keturunan dari Selir ya atau budak. Banyak itu nanti dari sejarahnya bisa dibaca sendiri. Nah, nanti pasca Abbasiyah itu berkembang lagi menjadi non-Arab gitu ya. Jadi kalau kita melihat terutama ketika sudah beralih ke Turki itu sudah bukan Arab gitu ya. Termasuk Abbasiyah sendiri. Nanti kalau kita melihat sejarah itu, Abbasiyah itu kan nanti kan secara de facto itu kan sempat dipimpin oleh bangsa Turki ya, bangsa Buai, dinasti Buai, Mamluk gitu kan. Itu kan artinya kan sudah mendelegitimasi faktor Quraisy sebagai
sentralitas dalam kepemimpinan gitu kan ya. Nah, nanti setelah Abbasiyah, setelah periode Abbasiyah itu nanti berkembang Masjidun Arab. Artinya yang menjadi pemimpin itu, yang didaulat menjadi pemimpin nggak harus Arab gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, tetapi kalau kita zoom ya, kita apa namanya itu telaah lebih detail. Tapi sebelum ke situ kita kesini dulu. Kalau sistem pemerintahannya itu berkembang ya dari sebentar ada sistem pemerintahannya itu berkembang dari apa namanya itu sistem syuro, bentuk pemerintahannya itu ya. Dari sistem syuro. Saya menyebutnya sistem syuro. Sistem syuro itu sistem apa? Sistem yang terimplementasi dalam kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk Hasan bin Ali itu kan syuro. Karena kalau disebut demokrasi juga nggak pas gitu ya. Nah, kemudian nanti berkembang menjadi monarki. Ya, konsepnya monarki, bentuknya kerajaan gitu ya. Nanti berkembang menjadi demokrasi. Konsepnya demokrasi, bentuknya republik. Nanti kan seperti itu berkembangnya ya. Nah, kita dalam hal ini membacanya begini. Ini adalah sebuah keniscayaan zaman ya. Jadi dari syuro, monarki, kemudian ke demokrasi. Dari syuro kepada kerajaan, kepada republik itu adalah sebuah keniscayaan zaman. Jadi kalau saya membaca ya, tahun 1924 ketika Kesultanan Utsmani atau Kerajaan Turki Utsmani atau Ottoman itu kemudian dirubah bentuk negaranya dari kerajaan menjadi Republik Turki modern yang sampai sekarang berkembang, sampai sekarang masih ada itu ya. Itu saya kira itu adalah keniscayaan zaman. Banyak orang yang mencerca Mustafa Kamal. Saya setuju bahwa Mustafa Kamal itu memiliki apa ya istilahnya ya, dosa sejarah. Saya setuju. Tetapi dosa sejarah tersebut bukan pada dosa sejarah mengubah bentuk dari kerajaan ke republik saya kira. Karena kalau itu dianggap sebagai dosa sejarah, fakta historisnya setelah Turki modern, Republik Turki itu berdiri, itu negara-negara Islam juga bentuk negaranya berkembang menjadi republik semuanya. Hampir semua sekarang hari ini itu hampir semua negara Islam itu bentuknya republik, ya kan? Hampir semuanya, kecuali beberapa seperti Arab Saudi, seperti Brunei itu ya. Dan beberapa apa namanya itu negara yang jumlahnya nggak banyak gitu ya. Jadi dosa sejarahnya itu adalah pada kebijakan-kebijakan saat dia memimpin sebenarnya, bukan pada apa namanya itu pengubahan bentuk dari kerajaan ke republik. Nah, teman-teman sekalian, ini sebenarnya adalah pembahasan yang panjang. Saya bahas di buku saya itu ya. Itu tapi pada intinya ya, bentuk politik dan pemerintahan di dalam Islam itu luas, sesuatu yang mengikuti zaman gitu ya. Tadi saya ingin menyampaikan bahwa begini. Meskipun sistem kerajaan itu di dalam sejarah Islam itu dimulai dari Umayyah dan Abbasiyah, kalau kita membaca sejarah seperti itu ya. Tapi kita harus ingat ya bahwa di dalam sejarah itu kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu sebenarnya juga apa namanya itu basicnya adalah Quraisy ya. 4 orang ini semuanya adalah keturunan Quraisy semuanya. Bahkan Abu Bakar, Umar, dan Ali itu adalah Quraisy cabang atau sub klannya itu adalah Bani Hashim. Utsman itu adalah Bani Umayyah yang nanti itu melahirkan 2 kerajaan besar gitu ya. Bani Hashim nanti melahirkan Bani Abbasiyah. Meskipun nanti nisbatnya bukan pada Hashim tapi pada Abbas gitu ya. Yang cabangnya di bawah Hashim gitu ya. Tetapi itu secara silsilah tetap merupakan keturunan dari Bani Hashim. Nah, kemudian yang kedua Bani Umayyah gitu ya. Nanti silsilahnya dilihat lagi pada slide pada pertemuan sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, apa kontribusi dari latar belakang politik dan pemerintahan pada sejarah pendidikan Islam?
Yang pertama, itu ada prinsip-prinsip yang diadopsi di dalam terutama di dalam institusi pendidikan Islam. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan, bahwa bangsa Arab itu tidak lebih mulia dari bangsa non-Arab. Itu yang pertama. Itu ada hadisnya dan bisa ada ayatnya gitu ya. Nanti bisa dilacak sendiri. Kemudian prinsip keadilan ya, bahwa di dalam kepemimpinan itu yang paling penting adalah adil gitu ya. Adil itu adalah menempatkan segala sesuatu apa adanya, dan ini keadilan masuk dalam kurikulum sejarah pendidikan Islam pada tingkat institusi keluarga. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kemerdekaan, bahwa kebebasan individu atau kemerdekaan individu itu merupakan sesuatu yang seharusnya dijamin ya. Makanya di dalam institusi pendidikan Islam, hal tersebut itu menjadi satu hal yang ditekankan. Kemudian yang keempat, prinsip toleransi, bahwa tidak boleh ada dominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lainnya dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang paling penting di sini adalah, sebelum kita ke situ ya, jadi kontribusi dari latar belakang sosial dan pemerintahan pada sejarah pendidikan Islam itu bisa yang sifatnya ekstrinsik, bisa yang sifatnya intrinsik. Yang kita sebutkan baru saja ini sifatnya intrinsik, artinya adalah sisi dalam atau internal yang itu bisa diadopsi menjadi core dari kurikulum pendidikan Islam. Tapi juga ada sisi ekstrinsiknya nanti kan ya. Ekstrinsik itu luaran berarti ya. Itu nanti ada dimensi politik, ini juga memberikan pengaruh pada sejarah pendidikan Islam. Contoh ya, Madrasah Nidhomiyah nanti ya, kalau kita belajar Madrasah Nidhomiyah yang didirikan oleh Nidhomul Mulk, nanti kita bahas lebih detailnya pada sesi yang terpisah. Itu didirikan dalam rangka apa? Didirikan dalam rangka untuk mengembangkan atau membentengi ideologi Sunni ya, terhadap serangan ideologi Syiah. Jadi karena ada ideologi Syiah itu berkembang, nah kemudian didirikan tuh Madrasah Nidhomiyah yang intinya adalah membangun benteng ideologi Sunni gitu ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Artinya faktor politik nanti secara eksternal, secara ekstrinsik itu bisa kapitalisasi menjadi satu determinan ya untuk membentuk satu corak pendidikan tertentu, dan itu historis, artinya ada di dalam sejarah. Baik teman-teman sekalian, yang paling penting dari sesi ini sebenarnya adalah fakta bahwa di dalam sejarah pemerintahan Islam itu gelar khalifah itu dinisbatkan sebagai gelar politik. Nah, ini yang paling penting. Meskipun sebenarnya terminologi khalifah itu tidak spesifik pada terminologi politik ya. Jadi khalifah itu sebenarnya tidak berbicara tentang sistem politik tertentu, sama sekali tidak. Tapi berbicara tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, baik kepemimpinan yang sifatnya privat atau kepemimpinan yang sifatnya publik, gitu ya, itu khalifah. Ini yang paling penting dari diskusi kita pada hari ini adalah ini, pada sesi kali ini. Kita bisa melacak bahwa gelar khalifah ini sudah ada sejak zaman Abu Bakar sebenarnya. Ya, Abu Bakar, Umar itu digelari khalifah. Meskipun gelar khalifah ini juga sifatnya ijtihad, gitu ya. Sifatnya ijtihad. Nah, dan itu berkembang itu, gelar khalifah itu dipakai terus sebagai gelar politik. Nah, teman-teman sekalian, gelar khalifah ini sebenarnya kalau kita melihat dari Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 31 itu ya, itu esensinya ada 3 ya. Ada 3 ya. Yang pertama memiliki tugas memakmurkan bumi, yang kedua memiliki tugas membangun perdamaian antar manusia, yang ketiga memiliki tugas untuk mengajak orang menyembah Allah. 3 ini ya. Yang mana kalau kita lihat dari sudut pandang pendidikan, sebenarnya ketika misi khalifah ini tugas individu ya, ini bukan tugas pemimpin politik saja, ini tugas kita sebagai manusia ya. Itu memiliki tugas 3 ini. Yang mana untuk
mengimplementasikan ketiga hal ini itu tidak bisa tanpa adanya ilmu pengetahuan gitu ya. Ketika kita diberi tugas untuk memakmurkan bumi, maka kita membutuhkan ilmu tentang bumi itu kan. Makanya kita kenal dengan ilmu-ilmu alam. Ilmu tentang bumi itu kan kita kenal dengan ilmu-ilmu alam. Ilmu biologi, ilmu hewan, ilmu binatang, ilmu dan lain sebagainya. Nah, tugas kedua sebagai khalifah itu adalah membangun perdamaian antar umat manusia. Itu juga membutuhkan ilmu yang kita sebut sebagai ilmu-ilmu sosial. Ada ilmu sosiologi, antropologi, sejarah, hubungan internasional, ya, dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga, ya, tugas khalifah untuk menyembah Allah, mengajak orang untuk menyembah Allah itu kan juga membutuhkan ilmu yang kita sebut sebagai ilmu-ilmu agama. Dan ilmu agama ini berkembang pesat ya. Ya, dulu nggak ada ilmu tafsir, ilmu hadis itu nggak ada pada zaman Nabi. Meskipun prinsip-prinsip tafsir ada, tapi ilmu ya udah jadi rumusan kaidah tafsir itu belum muncul pada saat itu belum muncul. Dan itu berkembang dalam sejarah pendidikan Islam. Nanti kita akan kaji pada sesi terpisah. Nah, jadi konsep keilmuan yang terkandung di dalam gelar politik gitu ya, itu sebenarnya sangat komprehensif. Ya, dia mencangkup ilmu-ilmu yang sifatnya alam, mencangkup ilmu-ilmu yang sifatnya sosial, mencangkup ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu-ilmu agama. Nah, ini juga seharusnya menjadi kurikulum ya, kurikulum dalam institusi pendidikan Islam. Makanya nanti di dalam institusi pendidikan keluarga, tiga hal ini sebenarnya include di sana. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, yang saya sampaikan ini sifatnya adalah pengayaan. Jadi belum pada level pendalaman. Kita baru pengantar gitu ya, dan membutuhkan banyak kajian lagi, diskusi lagi terkait dengan sejarah pendidikan dengan analisis yang seperti yang saya sampaikan tadi itu gitu ya. Nanti di pertemuan ke-7 ketika nanti kita sudah mulai menulis artikel jurnal, saya harap ada banyak pikiran-pikiran yang mengembangkan apa yang telah kita kaji ini. Baik teman-teman sekalian, untuk sementara kita cukupkan di sini pertemuan kita pada sesi kali ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar dan juga boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.